Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk terperosok, jemaah umroh asal Pagar Alam yang hendak ke Palembang terjebak selama 10 jam. Polisi tangkap ketua koperasi di Kabupaten Empat Lawang yang melakukan penggelapan hasil kebun berupa kelapa sawit. Uang proyek renovasi ruang direktur belum dibayar ke pihak kontraktor selama 2 tahun. Politeknik Sriwijaya didemo ratusan massa. Seorang wanita di Kota Palembang diduga telah menjadi korban pengeroyokan tetangganya. Akibatnya korban menderita luka di memar, bibir, dan lebam di tubuhnya. Diduga kasus ini dipicu kesalahpahaman antara korban dengan para pelaku. Juliani mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang ditemani kuasa hukumnya. Di hadapan polisi, perempuan berusia 23 tahun itu mengaku telah jadi korban pengeroyokan tetangganya. Akibatnya korban menderita luka memar di bibir dan luka lebam di tubuhnya. Peristiwa ini bermula saat pelaku yang terdiri dari ibu dan anak itu mendatangi rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata kasar. Namun saat ditemui korban, salah satu pelaku justru mendorong tubuh korban dan langsung melayangkan pukulan berulang kali ke pipi korban. Diduga kasus ini dipicu kesalahpahaman antara korban dengan anak laki-laki pelaku. Ini dia udah galak marah, aku suruh dia marah itu, polisi. Dia galak marah, dia nak jauh. Katanya kau ini ngapa jenis siru nih anaknya. Itulah masa pukul tuh ya. Terus datanglah adiknya. Adiknya langsung tidak terima. Dia langsung nampar aku, langsung bocor bibir aku. Jadi yang mukul ini siapa? Kakak adik atau emak sama anak? Sama mamanya. Oh, mama sama anak berarti ya jatuhnya yang mukul ya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ratusan sopir truk menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Mereka meminta ketersediaan pasokan BBM yang stabil serta pembatalan pengisian BBM subsidi jenis solar yang dijual pada malam hari. Membawa truk-truk bertonnase besar, ratusan sopir yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pengemudi Sumsel Bersatu berkonvoi menuju kantor Gubernur Sumatera Selatan pada Senin siang. Mereka memadati kantor gubernur dengan membawa spanduk dan 4 tuntutan yang dilayangkan. Salah satunya terkait ketersediaan stok BBM subsidi jenis solar di SPBU. Sopir truk juga meminta gubernur mencabut larangan penjualan BBM solar pada siang hari. Semula kebijakan dimaksudkan agar tidak terjadi kemacetan akibat antrean solar di SPBU. Terkait permasalahan BBM yang operasional harus jam 10 malam sampai jam berdampak sangat luar biasa kepada teman-teman semua, para pelaku ekspedisi dan masyarakat. Tuntutan para sopir diterima oleh Asisten 1 Gubernur Sumatera Selatan yang berjanji akan meneruskan tuntutan para sopir kepada sejumlah pihak terkait. Hari ini juga akan kami laporkan kepada Pak Pimpinan, Pak Gubernur. Ada 5 tuntutan utama mereka ini, dan ini ada 4 tuntutan. Hari ini akan kita sampaikan dan akan segera secepat mungkin akan kita tindak lanjuti mengundang pihak-pihak. Karena permasalahannya kan tidak hanya ada di pemerintah provinsi saja, tapi menyangkut kepentingan stakeholdernya, ada Pertamina, SKK Migas, ada Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ada juga dari pemerintah Kota Palembang. Kebijakan pembelian BBM jenis solar pada malam hari menyulitkan para sopir truk karena mereka harus bergadang saat membeli solar sehingga timbul antrean panjang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya sopir truk, ratusan massa juga menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Politeknik Sriwijaya Polsri Palembang. Mereka menuntut pihak kampus segera membayar uang proyek renovasi kampus tahun anggaran 2022 hingga 2023 kepada pihak kontraktor.
Sekitar 200 orang massa mendatangi kampus Polsri untuk menuntut kejelasan pembayaran proyek. Mereka berupaya masuk dalam gedung, namun petugas keamanan kampus segera mengadang aksi massa. Karena gagal masuk, massa kemudian melampiaskan kekesalan dengan berorasi dan melakukan aksi bakar ban di depan gerbang kampus. Massa menuding adanya penyelewengan dana kampus oleh pejabat Polsri Palembang. Mereka menyatakan pihak kontraktor belum mendapat kejelasan pembayaran selama 2 tahun. Oleh sebab itu, massa mengancam akan melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Bangunan apa itu Pak yang belum dibayar Pak? Ruang direktur. Ruang direktur Pak. Berapa Pak totalnya Pak? 100, kalau kita suruh 100 lebih lah. 100 juta lebih? 175 yang belum dibayar sama sekali. 135 yang belum dibayar sama sekali Pak. Bagi Poltek nggak ada apa-apanya. Berarti sudah berapa lama Pak ini belum dibayar? 2 tahun. Sudah 2 tahun Pak. Iya. Jadi selama 2 tahun ini kita datangi. Iya. Terus mereka menghindar apa gimana? Waktu itu aku sering di Jakarta di Mabes. Aku nyuruh karyawan kita terus hasilnya nol ya. Suasana sempat memanas saat pertemuan antara perwakilan massa dan pihak Polsri berlangsung di ruang rapat kampus. Namun akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pihak kampus berjanji akan membayar semua uang renovasi kampus kepada kontraktor pada pekan depan. Setelah mendapat jaminan pembayaran atas tuntutan mereka, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Dua pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Palembang kembali meroket. Sama halnya dengan pedagang yang mengeluh penjualan menurun karena harga naik, warga pun terpaksa mengurangi jumlah konsumsi terhadap komoditas tersebut. Sudah sepekan terakhir harga cabai di Kota Palembang kembali mahal. Seperti di Pasar Kilometer 5, harga cabai merah tembus di kisaran Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram, dari sebelumnya di harga Rp40.000. Kemudian disusul cabai setan di angka Rp80.000 per kilogram dari harga Rp20.000. Sementara untuk cabai rawit juga ikut melambung di angka Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dikeluhkan oleh warga yang terpaksa mengurangi konsumsi harian rumah tangga. Kebanyakan warga membeli cabai dalam jumlah per ons. Hal itu agar mereka dapat membeli kebutuhan lainnya. 76, kilonya 76. Jadi 20 tambah 19. Keberatan apa mana ya? Keberatan banget. Harga cabai mahal, bawang mahal. Masuk berapa jadi 1.000? Nah, tambah 250. Dedek. Jadi duit berapa tadi? Duit 50. Masuk 1.000. Cuman dapat berapa, Bu? Cabai merah seperempat, bawang seperempat. 19 seperempat. Tapi tetap harus beli, Bu ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kondisi naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang karena berimbas pada penjualan yang menurun. Belum lagi kekhawatiran mereka apabila cabai membusuk akibat tak laku hingga kerap mengalami kerugian. Cabai berapa Bang? 76 aku jual dengan hari ini. Kalau kemarin 80. Terus? Ya itu penyebabnya apa Bang? Ya barangnya kurang. Oh barangnya kurang? Barangnya kurang. Oleh hujan atau oleh mau Natal Tahun Baru ini Bang? Barangnya kurang. Dari sananya Bang? Ya? Dari distributornya? Memang kita ambil harga tinggi Bang? Ini barang ini kan dari kebun. Orang kebun ini apabila mahal di Jambi lari ke Jambi dia. Apabila mahal di Padang lari ke Padang. Mahal di Palembang lari ke Palembang Galuh. Pedagang berharap adanya upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok, apalagi cabai yang harganya biasanya naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.